Oke, halo Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 kebiasaan kecil untuk membuat Anda tetap kapan kita bersyukur, kapan Sobat Sehat bersyukur. Ya. Jadi kita boleh memulai hari kita dengan bersyukur. Caranya gimana? Anda boleh memanjatkan doa kecil, ya. Anda boleh berterima kasih karena Anda telah diberikan kesempatan lagi di hari berikutnya untuk misalnya bernafas, Anda bisa tersenyum, Anda bisa bertemu dengan istri Anda bisa bertemu dengan anak-anak Anda dengan bahagia, ya. Nah, pada saat mengawali hari ini, banyak orang lupa bersyukur. Banyak orang yang langsung mengambil HP mereka, bahkan belum lupa mengucapkan selamat pagi buat istrinya di samping, ya. Yang diambil adalah HP mereka terlebih dahulu. Baca status orang mungkin, ya. Baca kegalauannya orang lain. Jika Anda melakukan hal-hal seperti ini, maka Anda akan merasa mood Anda akan tidak baik dalam sepanjang hari ini, ya. Kemudian bersyukur juga Anda bisa Anda boleh bersyukur tanpa melihat BOS. Apa itu BOS? Barang, orang, dan situasi. Jadi terutama bagi mereka yang misalnya mendapatkan sakit kepala misalnya, ya. Saya bilang jika Anda mendapatkan sakit kepala misalnya, menderita sakit kepala, Anda harus bersyukur. Justru sakit kepala ini mungkin adalah teguran buat Anda, ya. Jadi Anda harus memikirkan, oh kenapa saya kok diberikan sakit kepala? Mungkin saya kurang istirahat, mungkin saya terlalu tertekan, pekerjaan saya terlalu banyak, ya. Mungkin makanan saya tidak baik, misalnya, ya. Jadi Anda harus bersyukur karena Anda tidak langsung kena stroke misalnya, ya. Banyak orang tidak sadar mereka sakit kepala, kenapa? Jadi cobalah untuk bersyukur, cobalah untuk mengerti kenapa misalnya Anda sakit kepala. Begitu pula dengan sakit-sakit yang lainnya. Ya. Kedua adalah cukup mengkonsumsi air putih. Nah, air putih di sini yang saya maksud bukan air susu ya, tapi air mineral. Jadi air yang mengandung mineral. Kenapa? Karena tubuh kita sebagai manusia 70% adalah cairan. Ya. Jadi air sangat penting dalam metabolisme dalam tubuh Anda. Kemudian air juga berperan dalam sirkulasi darah Anda, ya. Anda bisa bayangkan jika Anda dehidrasi atau kekurangan cairan, maka sirkulasi di dalam tubuh Anda akan terbebani, ya. Jantung Anda akan bekerja lebih berat, ya. Mungkin Anda sering ke bandara, bagi Anda yang sering keluar negeri atau sering bepergian keluar kota menggunakan pesawat. Ketika di toilet, di situ ada ukuran warna air seni Anda, mulai dari kuning pekat, kuning, dan warna putih, ya. Sebenarnya itu merupakan peringatan buat Anda bahwa Anda harus cukup minum, ya. Dan jika tubuh Anda juga kekurangan cairan, maka Anda akan mudah mengalami demam. Karena cairan di sini membantu untuk mengontrol suhu tubuh Anda, ya. Dan air juga berperan penting dalam membantu proses detoksifikasi. Kenapa? Tubuh kita mengeluarkan racun, ya, melalui buang air besar, melalui pernapasan, melalui air seni, dan melalui keringat. Nah, di sini air sangat berperan penting melalui air seni dan keringat, ya. Kemudian yang ketiga, jadi kebiasaan kecil yang ketiga adalah udara bersih. Nah, kenapa saya bilang udara bersih? Banyak orang bertanya kepada saya, banyak pasien juga bertanya, dok, yang paling penting buat tubuh saya ini apa, dok? Dan saya menjawab adalah udara. Karena Anda tidak makan 1 hari, 2 hari, Anda masih tetap hidup. Anda tidak minum 1 hari, Anda berpuasa misalnya, Anda masih hidup. Tapi coba Anda tidak bernapas 5-10 menit. Ya, Anda sudah tahu jawabannya. Anda tidak bisa hidup lagi. Nah, Anda bisa memperoleh udara bersih ini di mana? Bagi Anda yang tinggal di perkotaan misalnya, ya, Anda boleh bangun pagi lebih awal. Anda keluar, Anda buka jendela Anda bisa menghirup udara bersih. Atau Anda mungkin bisa rekreasi ke pegunungan. Di sana Anda bisa menemukan udara bersih. Ya, Anda bisa mendapatkan udara bersih. Ya. Dan poin penting yang saya mau sampaikan di udara bersih ini adalah cobalah jaga lingkungan kita, lingkungan Anda, mulai dari diri kita sendiri deh. Ya. Jadi Anda boleh menjaga lingkungan Anda agar udaranya tetap bersih. Caranya gimana? Yang pertama dengan tidak membakar sampah sembarangan. Ya. Dengan Anda membakar sampah sembarangan, sebenarnya Anda telah mencemari udara di lingkungan Anda. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah kurangi jumlah rokok Anda. Kalau bisa di stop, ya. Bisa bayangkan beberapa juta orang yang merokok, polusi udaranya seperti apa, ya. Anda mungkin bisa melihat di suatu tempat banyak orang yang merokok, itu udaranya seperti kabut. Nah,
Atau mungkin kalau memang Anda harus merokok, pergilah ke tempat khusus yang disediakan untuk para perokok. Ya. Kemudian poin nomor 4 atau kebiasaan kecil nomor 4 adalah olahraga kecil ditambah sinar matahari. Nah, olahraga kecil di sini dimaksudkan adalah untuk memperbaiki metabolisme Anda. Ya, dengan melakukan olahraga kecil, tingkat stres Anda akan menurun. Kenapa? Karena otak Anda akan menghasilkan suatu hormon yang namanya endorfin. Ya, ketika Anda bahagia, otak Anda akan menghasilkan hormon yang namanya endorfin. Lakukan olahraga kecil, jangan terlalu berat buat Anda, sesuaikan dengan usia Anda, ya, sesuaikan dengan keadaan tubuh Anda, dan Anda boleh berolahraga bersama teman-teman Anda. Ya, mungkin itu membuat Anda lebih happy, membuat Anda lebih bahagia. Ya, kemudian jadi di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita manusia, itu terdapat kolesterol yang mengandung provitamin D. Nah, dengan bantuan sinar matahari, provitamin D ini akan diubah menjadi tidak mudah sakit. Ya, jadi imun kita lebih kuat. Oke, kemudian poin nomor 5 atau kebiasaan kecil nomor 5 adalah makan teratur. Nah, di sini makan teratur tujuannya buat apa? Supaya kita bisa mendapatkan energi setiap harinya dari makanan kita. Ya, dengan teratur, kita juga bisa mencegah penyakit-penyakit masalah pencernaan, contohnya seperti sakit MAH. Banyak orang karena sibuk kerja, lupa makan, akhirnya MAH mereka sering kumat. Ada yang sampai tukak lambung, ya, jadi lambungnya bolong. Contohnya seperti 9 manfaat makanan mentah, kenapa harus ada protein dalam makanan, kenapa harus makan buah dan sayuran, ya. Nah, Anda boleh tonton video-video saya sebelumnya, Anda boleh search, ya. Dan di sini banyak orang juga bertanya seperti saya seperti ini. Apakah kalau orang tua saya kena diabetes, saya juga akan kena diabetes? Nah, jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena begini, orang tua itu merupakan figur atau merupakan contoh bagi anak-anak mereka. Ya, jadi kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak-anak mereka, termasuk kebiasaan makan. Nah, jika orang tua makannya tinggi gula, konsumsi suka makan larut malam misalnya, atau suka makan berat yang tanpa diukur dulu, ya, jadi anak-anak mereka akan meniru. Nah, dengan demikian, jika orang tuanya terkena diabetes, kemungkinan besar anaknya pun akan mudah untuk terkena diabetes. Ya, jadi saran saya buat Anda para orang tua, ya, Anda boleh mengajarkan anak-anak Anda untuk hidup lebih baik. Ya. Kemudian poin nomor 6 atau kebiasaan kecil nomor 6 yaitu tidur cukup. Ya, jadi tidur cukup dan berkualitas 6-8 jam per hari. Nah, di sini apa pentingnya tidur di malam hari? Ya, jadi setelah capek beraktivitas dari pagi hingga sore hari hingga malam hari, tubuh Anda butuh namanya recovery. Jadi, terutama buat mereka-mereka yang banyak menggunakan otak mereka untuk berpikir misalnya, ya, mereka yang menggunakan otaknya untuk analisa sesuatu misalnya. Mereka-mereka ini butuh tidur lebih lama, ya, butuh tidur yang berkualitas dalam tanda kutip, ya. Tidur Anda harus berkualitas dan jumlahnya cukup, ya. Oke, dan satu lagi buat para remaja yang ingin tubuhnya bertambah tinggi misalnya. Nah, malam hari Anda harus tidur cukup. Aturlah waktu Anda dengan baik. Jika jam tidur Anda harus tidur, ya. Oke, semoga 6 kebiasaan kecil ini dapat Anda mengerti dan Anda dapat jalani, ya. Ini sangat mudah buat Anda. Oke, saya doakan Anda semua dapat menjalani 6 kebiasaan kecil ini. Anda semua dapat sehat.